Welcome to Pomade. Let's talk about Yud, Boy. apa kabar Yud? Alhamdulillah sehat Boy. Sehat Yud. Kita perkenalan dulu Oh kali ya. iya Boy. Kita Perkenalan Boy. Oke, buat teman-teman yang sudah stay tune di channel kita, Thank you Pomade. banget nih ya Boy. Thank you banget. Gua Boy. Saya Yuda. Kebetulan kita berangkat dari satu kampus ya. Betul Boy. jadi- Kita kenal dari kampus, satu kampus lebih Satu tepatnya. Terus kebetulan ketemu pas reuni lagi Boy. Pas reuni kita ketemu Habis lagi. reuni ketemu terus kita bikin project bareng lah Boy. Project bareng. Gitu. Terus sempat tercetus pengen bikin podcast lah Betul, kita. iya kan, Oke, Boy? kenapa namanya Pomade sih? Jadi gini Boy ceritanya Boy. Banyak sebenarnya request tuh di Instagram gua Boy. Itu bikin YouTube channel dan Spotify Boy. Suruh gua Follower nih. minta bikinin podcast atau YouTube channel. Cuman kan gue bingung nih apa gitu yang enak ngobrolnya gitu ya Boy. Iya. Akhirnya ada gue sharing lah dengan akun promote di Instagram namanya Adek Gemes Boy. Ketemu sama orangnya langsung. Oh enggak Boy, gue cuman chatting. DM-an bahwa dia ngasih saran namanya pomade gitu ya kan. Kenapa pomade? Kenapa Pomade? Gitu. Terus dia bilang podcast model apel gede gitu. Kenapa? Terus gue sharing dong cerita ke Tony nih. Iya. Ya kan, Ton, ada namanya pomade gitu ya kan. Terus gimana menurut lo nih? gimana menurut lo? Kenapa harus model? Kata Tony Iya. gitu. Terus bahwa kata Tony mendingan diganti, jangan model. Bahwa jadi segmennya juga bisa luas nih yang kita obrolin. Akhirnya Tony ngasih saran podcast sama apel gede. Sama apel gede gitu. Boy. Apel gede ini adalah merupakan nama Instagram lo ya. Betul. Berarti ya. Boy. Gitu. Buat jadi mungkin teman-teman yang belum tahu bisa di follow juga Instagramnya Yuda. Namanya apel gede. Bisa dilihat di situ hasil foto. Nah kita bahas foto nih. Yud. Iya benar Boy. Foto. Menurut lu Boy, sekarang gue tanya nih Boy, foto Iya. tuh apa sih Boy buat lu Boy? Kalau gue nih sebagai orang awam nih ya, Oh. gue sebagai orang awam, foto itu adalah apa ya? Tempat kita mengabadikan momen. Oke. Momen karena dalam arti kata gini, kita nih banyak nih perjalanan hidup kita nih. Oh iya benar. Kita ngapain ini apa segala macam. Nah itu diabadikannya lewat foto menurut gue. Oke. Gitu. Tapi tidak semua orang belajar fotografi, tidak semua orang ngerti tentang bagaimana sih cara foto yang baik. Iya. Akhirnya ya itu beli handphone yang kamera canggih lah gitu kan, Betul. untuk ngejar dapat wah ininya. Tapi itu tetap dia mengabadikan gitu. Kita tidak tertutup, kita tidak bicara wajah, tidak bicara fisik apa segala macam gitu. Tapi semua orang tuh suka gitu loh, suka banget gitu. Nggak ada yang nggak punya foto tuh nggak ada gitu loh. Dan itu bisa jadi memori dia ya kan Boy. Betul, ada ceritanya Benar. gitu. Wah gila nih gue lagi naik gunung. Wah gila nih gue lagi demo waktu itu 98. Iya. Wah nih gue ada foto nih pas di sini. Oh lu nggak punya lu ya, gitu kan bisa jadi bahan Ya, lah terus gitu. kok foto lo bagus ya gitu Iya. ya kan? Foto di mana nih? Ini gitu, foto ya di kan? mana nih? Ini apa nih? Iya, Wah iya. nih ada ceritanya Benar, gitu. benar, Jadi benar. semua di balik semua foto itu ada cerita. Dan dia jadi yang merekam semua kegiatan kita kemarin-kemarin yang udah lalu ya Boy. Betul. Bahkan ya kalau gue rasa nih menurut gue ya kalau sebagai orang awam sebelum adanya video juga orang berangkat dari foto kali Benar, gitu benar. ya. Nah kalau lu kenapa tertarik dengan dunia foto Yud? Jadi gini Boy, gue kan di kampus waktu tempat kita kuliah itu adalah senior di kampus nih Boy, nawarin gue untuk belajar motret. Lu belajar Sebelumnya motret? lu nggak tahu kenal, nih? gue nggak kenal kamera. Sebelum gua masuk kuliah itu nggak. nggak pernah tahu lah. Tapi lu Tapi tahu punya kamera foto. bahwa gue nggak tertarik, ya punya foto, tapi gue nggak tertarik untuk motret Boy. Nah itu zaman itu masih pakai film Iya, ya, masih pakai film ya. gitu. Punya Terus- koleksi album foto deh. Oh itu iya ya. benar, masih ditempel gitu kan Boy. Nah, terus Eh, kebetulan dia nawarin lu motret. Gue bilang itu kan hobi orang kaya, hobi orang ya mahal lah iya, semuanya gitu. gue Boy, juga untuk, waktu itu juga taunya gitu. untuk beli film, untuk beli kamera dan sebagainya gitu. Terus akhirnya dia ngasih gue pinjaman kamera. Nih lu motret pakai kamera gue. Dia Iya. bilang gitu. Ya udah, akhirnya gue coba dengan sok tahu, Heeh. gue pakai tuh kamera. Oke. Udah coba sok tahu. Ternyata kata dia Takut kok, nggak? ya takut lah pasti lah Karena gitu. pinjaman ya. Karena pinjaman. Tapi hasilnya ya nggak mengecewakan lah Boy. Kata temen gue yang ngerti foto, Katanya kata ini. temen gue gitu. Ya udah Boleh akhirnya disebutin? namanya Winoto waktu Winoto. itu. Gitu. Senior ya angkatan. Senior 92 lah waktu itu 92, di kampus lah.
Terus akhirnya Lu mainnya sama angkatan tua juga. ya habis mau nggak mau boy, ngebaur boy di kampus boy. Iya, Mau tua mau muda kita harus berteman boy. Iya. Gitu. Nah dari situ gue akhirnya coba untuk motret boy. Motret. Gitu. Bahwa gue nyicil uang sedikit demi sedikit untuk beli kamera boy. Kamera pertama lu? Kamera pertama gue kamera film F90X boy waktu itu boy. Itu termasuk kamera profesional. Semi boy. Semi pro. Masih semi pro boy. Jadi ya udah gue belajar motret dari situ. Motret pertama gue ke Ragunan boy. Iya boy, gue motret ke Ragunan boy. Gue punya kamera itu objeknya berarti lensa minjem. Gue motret binatang-binatang yang ada di Ragunan boy. Oh itu pertama kali gue latihan. Betul. Buat latihan akhirnya gue motret memberanikan diri untuk motret ya apa aja tuh, ada monyet gue foto, ada burung gue foto, iya kan boy. Ada ambil momennya apa gimana? Iya pokoknya gue motret sedapatnya aja gitu. Sepengertian gue boy. Iya kan framingnya segini udah bodo amat deh boy. Pokoknya gue sebisa mungkin gimana caranya nggak over nggak under waktu itu, iya kan masih zaman film. Gitu. Terus akhirnya gue coba untuk belajar terus sampai satu ketika gue ikut lomba boy di salah satu kampus tetangga lah gitu ya kan. Gue juara boy. Gue kaget boy. Gak nyangka boy. Gak nyangka. Kamera yang betul. Semi pro hasil nabung. Tiba-tiba jadi juara 3 boy waktu itu. Waktu itu objeknya apa? Model kan? Model fashion show di catwalk gitu. Di catwalk. Iya, terus gue nggak nyangka tiba-tiba bisa jadi juara 3 boy. Buat gue itu udah wow. Gue anak kemarin sore baru belajar tiba-tiba bisa jadi juara 3 buat gue. Itu udah spektakuler lah buat gue gitu. Terus teman gue itu bilang, "Udah lu terusin deh." Itu semester berapa itu? Semester 1, semester 2 deh boy kalau nggak salah. Masih baru. Gue dulu pernah. Jadi kebetulan ada sepupu gue, dia anak UI. Hobinya motret memang gitu, foto model-model gitu. Gue pernah ikut berapa kali, ikut dia foto ini segala macam gitu kan. Gue mikir, wah gila nih, susah banget kayaknya gitu kan. Sampai nungging, sampai tiduran. Gue bilang, ini yang jadi model siapa, yang ribet kayaknya siapa gitu kan. Gue bilang, ini emang foto sampai segininya ya gitu kan. Sementara waktu itu gue cuma ngurusin modelnya kayak misalnya kostumnya, dia seperti apa ininya, nanti gayanya kayak gimana. Gue disuruh gituin doang gitu, karena emang ya gue sedikit ngerti lah dunia fashion gitu kan. Ya udah gue ikut tuh, wah seru juga tapi gue nggak tertarik tuh sampai gue ikut nyetak foto dulu, zaman masih nyetak tuh dulu ke Adorama. Gue dulu sama dia tuh ngikut gue ke Adorama karena rumahnya dia kan di Duren 3 kan. Gue ngikut tuh ke Adorama, ikut di situ, wah begini banget gitu ya foto gitu. Nah pas memang setiap kali ada acara di kampus, gue tahu lu yang moto banyak kan gitu. Itu gue tahu, wah Yuda nih ini segala macam, sampai gue dengar lu sempet di majalah juga, beberapa majalah yang lumayan terkenal lah gitu. Termasuk boleh emang disebutin ya? Boleh. Ya diantaranya ya majalah dewasa ya gitu ya. Ya jadi dulu gue sempet background gue nih boy, kalau gue ceritain, gue sempet kerja di beberapa media tuh di grupnya Kompas Gramedia boy. Grupnya Kompas Gramedia itu awalnya gue masuk majalah Kawanku boy. Oh, Kawanku di ini. Kawanku anak-anak boy, ABG boy. ABG. Sempet agak waktu itu kayak cover boynya juga. Iya gitu betul kan? Boy, namanya Moka, model Kawanku. Waktu itu gue kaget kan karena di situ cuma tulisan foto remaja, fotografer remaja. Gue pikir dulu majalah Hai, tapi ternyata masuknya majalah Kawanku. Ya udahlah ya, terima aja dulu ya kan. Jalanin aja dulu. Secara, itu masih kuliah? Enggak, udah baru lulus iya. gitu. Terus dari situ gue coba tekunin di situ, ya udah kerja. Terus majalah itu berkembang jadi majalah lifestyle. Ada beberapa media masuk dalam satu grup, jadi grup media wanita. Di situ ada InStyle, More, Martha Stewart Living, Sekar, Prevention, gitu. Jadi majalah license dari luar kerja di situ, gabung di situ, dan gue motret di situ boy. Kayak waktu gue sempet juga kerja di majalah juga kan di Tetler gitu kan juga, ya ternyata lu kenal juga teman-teman gue yang fotografer gitu juga kan itu juga kenal boy, gitu. betul. Iya, gue bilang gue kenal sama Yuda anak kampus gue. Wah, gue kenal tuh Yuda apel gede gini. Wah langsung seru tuh. Jadi nyambung akhirnya ngobrolnya gitu kan. Udah kerja di situ, akhirnya gue coba untuk capek nih boy kerja di media boy, gue resign boy.
Oke. Gue resign, gue bikin buku boy waktu itu. Ya, Gitu. ya. Gue sempat bikin buku, publish di California. Ya, Gitu. Terus di Amerika ya. terus lagi roadshow buku, gue ditawarin kerja lagi boy. Di media Kenapa lagi. lo milih launchingnya buku itu di luar, bukan di Bukan Indonesia? launching sih boy, sebenarnya publishernya, publishnya di sana gitu, karena di Indonesia emang nggak bisa boy. Oke. Itu buku Karena gue agak ke konten berbau ini ya, karena memang 18-21 plus lah boy gitu. Jadi ya kan? teman-teman mungkin ya bisa diceritain dikit ya, Yuda ini sudah publish buku tentang karyanya dia lah gitu ya. Ada namanya Unseen Journey boy. Unseen Journey gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman di sini tertarik bisa hubungin Yuda, mungkin Bisa DM lah. Bisa DM lah via IG juga boleh gitu kan. Kalau mau nanya-nanya. Gitu. Terus cerita dikit lagi roadshow buku, gue ditelepon, gue ditawarin masuk media, masuk mau kerja lagi nggak? Oke. Gue bilang jadi fotografer lagi gue nggak mau nih, gue bilang gitu. Terus akhirnya nggak, jadi redaktur foto, dia bilang gitu di liputan6.com waktu itu. Oke. Online media berarti ya? Iya media online tapi news, lebih ke news Iya, gitu. Akhirnya gue lagi di Semarang waktu itu, gue pulang ke Jakarta, ya udahlah gue coba interview di sana. Gue keterima boy. Keterima jadi redaktur foto di situ. Terus capek lah boy kerja udah berapa lama, ngapain gue balik lagi ke media gitu. Udahlah akhirnya ngerasain yang lain. Betul gitu, akhirnya enggak, aku freelance aja, gue nggak mau terikat gitu. Waktu itu gue berasanya begitu boy. Betul. Sampai sekarang pun akhirnya gue freelance boy. Gitu. Ada nggak momen misalnya lo ngerasain gue bosen nih gitu dengan dunia fotografi nih? Pasti ngerasain ada. Boy. Pasti ada ngerasain boy. Karena gini, ya orang ketika lagi di bawah naik sampai ujung pasti ada titik jenuhnya boy. Titik jenuh itu pasti akan turun. Tapi gimana caranya? Kalau gue ngerasanya ketika gue udah mulai turun moodnya dan bosen gue udah ada, gue harus stimulate diri gue sendiri nih boy. Gue nantang diri gue sendiri biasanya. Contohnya misalnya gitu, kayak kemarin gue udah kerja di media, gue bosen, gue ngapain ya? Gue bikin buku, gue tantang diri gue bikin buku, padahal gue gak ngerti bikin buku gimana itu boy, ya kan? Gue cari tahu sampai gue bisa bikin buku. Lo beraniin diri untuk lo bikin buku. Boleh ceritain nggak dikit tentang buku lo? Buku itu gue kerjain kurang lebih, karena sambil kerja waktu itu, jadi kurang lebih 6 tahun. 6 tahun. Cukup lama ya? Iya, abis karena ya itu motret, kerja. Kan, lupa lagi, terus iya ingat lagi bukunya, terusin lagi gitu. Pokoknya selama 6 tahun gue motret. Terus itu gue cari waktu itu ke Mas Firman Ihsan, Dewan Kesenian Jakarta, Mas gue mau bikin buku gitu. Kebetulan dia ngeliat karya gue, wah yuk menarik ini menurut dia, karena ada sesuatu yang berani, tidak biasa dan berani gitu. Cuma kata dia dicari benang merahnya. Apa sih maksud yang lo mau sampaikan gitu. Itu belum ketemu judulnya tuh? Belum ketemu judul bukunya belum ketemu. Tapi baru konsep aja nih, konsep bukunya. Baru, kalau yang di buku gue baru chapter 1 boy. Baru chapter 1 ya. Iya, terus akhirnya sampai satu ketika gue ketemu orang lagi namanya Mas Tommy F. Awi. Dia dosen filsafat di UI boy. Dosen filsafat tapi ngerti dunia fotografi. Dan kebetulan dia punya galeri foto di Kemang. Waktu itu gitu. Jadi gue ketemu sama dengan beliau, dia tertarik dengan foto gue, katanya boleh nggak cerita tentang Metropolitan, karena gue suka tentang ya berbau-bau tentang ya kemewahan, tentang ini dengan glamor dan sebagainya gitu loh. Gue coba riset dan gue coba motret lagi, akhirnya ketemu jadi chapter kedua tuh boy, buku gue di chapter kedua. Ngerasa nggak puas lagi boy, masih belum puas. Nggak puas. Akhirnya gue belajar lagi, coba katanya Om Niko Darmajungan, kebetulan beliau sudah almarhum gitu. Gue sempat belajar banyak sama dia, hampir setiap minggu gue ke rumahnya nanya banyak. Om, gue mau bikin buku, boleh gue lihat karya lo, dilihat. Kata dia cuman bilang, Yud, foto lo nggak fine art. Gue bilang gue bukan dari sekolah art dan sekolah seni gitu. Ajarin gue Om, apa itu fine art? Ya lo mesti ngerasain apa yang lo rasa, dikeluarin lewat sebuah gambar visual. Sehingga gambar itu bisa berbicara gitu. Betul, jadi orang bisa ngerasain apa yang lo rasain. Ya mulailah gue membuat karya, jadilah buku chapter ketiga gue boy gitu. Nah dari 3 chapter itu gue udah dapet, gue ketemu Mas Firman Ihsan lagi, Dewan Kesenian Jakarta. Mas, gue udah filenya ini, gue liat, udah Yud, ini udah cukup kata dia gitu, karena
ini adalah lu. Oh, Ja- jadi digabungin dari chapter 1, chapter 2, chapter 3 itu itu adalah lu. oke. Itu adalah karya lu gitu maksudnya Hmm. gitu. Ya udah akhirnya gue coba untuk gimana caranya itu nerbitin buku itu boy, tapi susah setengah mati boy, di sini ditolak boy, di reject boy. Sama publisher di sini semua nggak Iya, ada nggak ada yang yang tertarik, mau nggak lah ada yang gitu. mau gitu. Ya kan gue coba mau pameran tunggal pun nggak ada yang mau juga di Iya. galeri gitu ya kan. Agak-agak takut dengan karena modelnya emang unik ya, Iya. modelnya unik, ada yang plus size boy. big size, Mm-mm. terus ya memang ada yang Kurvi gitu terbuka, lah, ya, gitu. kurvi, ya memang ya itulah gitu. Tapi gue sendiri nih udah ngelihat buku lu tuh, gila bisa kepikiran lo Yuda bikin buku begini gitu loh. Teman-teman benar, gue salut lo gitu pas ngeliatnya, wah gila nih bukunya keren banget gitu kan. Kepikiran untuk moto objek yang seperti itu gitu loh. Kalau gue mikirnya seperti itu gitu Iya, kan, iya. maksudnya kacamata awam bukan sebagai fotografer. Iya, gua. iya, iya. Tapi lo pernah nggak sih dapet kritikan pedas? Jadi gini boy, ketika lo punya karya, lo harus siap dikritik dan harus siap dikasih pujian. Iya. Jadi ketika lo dipuji, lo juga harus nggak usah terlalu besar kepala. Iya. Kalau dikritik juga jangan terlalu nunduk juga Iya. lo, gitu. Artinya ya lo terbuka. Dan harus bisa berlapang dada menerima. Betul gitu. Gitu ya. Itu namanya gentleman. Nama boy, kritikan, gitu. Artinya iya. lo bertanggung jawab atas karya yang lo buat. Ya gue kalau dikritik mah sering banyak boy gitu loh. Yang paling pedas itu dibilang gimana? Iya, dikasih lihat. Karetnya 2 ya berarti? Iya bener banget. Kalau paling pedas karet 2. Iya. Ya, contohnya kayak kemarin lah kritik gitu, udah bikin karya susah-susah gitu. Kasih ke Om Niko gitu, almarhum Om Niko. Ini foto apaan nih? Foto sakit boy, sakit gitu. Cuman ya udah gitu lah. Tapi dari situ gue bisa belajar banyak gitu. Artinya gue bisa ngembangin rasa ya apa yang gue rasa gitu, menjadi sebuah karya visual itu yang agak susah sebenarnya boy gitu loh. Gue tetap sampai sekarang pun gue masih terus belajar dan belajar boy gitu loh. Artinya bukan gue bisa, tapi gue tetap mau belajar dan belajar ke orang-orang yang bisa lebih pengalaman, sharing pengalaman lah boy. Sharing gitu, pengalaman. betul. Tapi kita di sini kan bukan cuma hanya ngomongin foto nantinya Betul, gitu kan. betul. Maksudnya ya mungkin ada kaitannya dengan foto, mungkin juga bisa kita bikin dalam bentuk workshop juga, Iya, fotografer, betul. kenapa enggak ya kan Betul. gitu kan. Kita juga lebih enak ngomongin lifestyle juga kan Iya, boy bisa, gitu apa. Kita ketemu bareng model-model cantik lah di sini, ajak ngobrol, ajak sharing. Kenapa ya enggak kan? ya enggak? Seger-seger dikit Iya. daripada nontonin 2 cowok doang gitu. Bener boy. Kita bisa ngobrolin otomotif atau apapun lah, musik lah kita Apa juga aja, kita ngobrolin gitu. aja. Oke ya, terima kasih teman-teman. Semoga apa yang di-sharing dari saya dan dari Yuda ini bisa bermanfaat ke depannya buat kita semua. Kritik dan sarannya kita tunggu. Jangan lupa subscribe di channel kita. Komen, like, jangan lupa subscribe ya di bawah ini. Oke? Ya. Sip. Thank you. Sampai ketemu. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.